Jadi video singkat ini menggambarkan kesungguhan jajaran kita, kesiapan dari penyelenggara, dari sampai tingkat ad hoc, bagaimana kemudian kita bersama-sama berkomitmen dengan masyarakat, karena dalam momentum yang perlu kita jaga, kita tegakkan betul-betul sehingga pada saatnya nanti sirekap ini bisa digunakan sebagai alat yang resmi dan untuk proses akuntabilitas itu menjadi lebih terjaga dan terjamin. Demikian pernyataan saya, Bu Evi bisa menjelaskan apa saja kebijakan KPU di dalam tahapan pemungutan penghitungan suara dan rekapitulasi. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang saya hormati dan membanggakan ini teman-teman dari CSO dan juga dari media Pemret yang juga mengikuti kegiatan sosialisasi sirekap ya dalam rekapitulasi penghitungan suara untuk pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung 2 hari lagi. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini bisa bersama-sama kita ikuti dan kita bisa menyampaikan hal-hal yang terkait dengan sirekap. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu baik yang langsung yang melalui daring. Ini mohon maaf tadi ada keterlambatan karena kita memang menyediakan rapid test ya untuk teman-teman yang hadir di KPU ya, jadi menunjukkan proses. Kemudian juga yang kita menggunakan juga teman-teman dari Panas ya, dari Tekmas yang telah mempersiapkan segala sesuatunya pada tahun ini. Sirekap memang pertama sekali kita siapkan ya, tentu dimaksudkan untuk lebih memberikan kemudahan ya, kerja transparan, kerja cepat ya, dan juga untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan di dalam proses rekapitulasi yang akan kita jalankan di dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilu. Dan juga keuntungan yang ingin kita dapatkan adalah meringankan beban kerja petugas KPPS kita, karena kita ketahui ya pada setiap pemilu maupun pemilihan itu kemudian petugas KPPS kita itu memiliki tugas besarnya ya yang cukup memakan waktu lama, itu adalah membuat salinan-salinan ya pada saat setelah penghitungan suara dilaksanakan. Nah, proses inilah yang ingin kita pangkas dan juga kita kemudian ingin menjadikan pemilu maupun pemilihan ini menjadi paperless ya, tidak banyak menggunakan kertas ya. Jadi sirekap kemudian mengalami satu pergeseran status atau fungsinya ya. Dari tadinya kita rancang untuk digunakan sebagai penerapan hasil, kemudian dalam rapat dengan pendapat ya, dan juga mendengarkan berbagai masukan juga, kemudian kita geser ya menjadi sebagai alat bantu ya, alat bantu untuk rekapitulasi dan juga fungsi publikasi ya. Sehingga kalau kita gunakan situng pada pemilu 2014 dan 2019 kemarin, ini kan kita bisa publikasikan berada di tingkat kabupaten kota ya. Jadi setelah penghitungan suara, formulir C1-nya itu kan bergeser ke kabupaten kota, lalu di-scan, kemudian diunggah dan terpublikasi ya, bisa diakses oleh semua masyarakat. Nah, untuk sirekap ini, publikasi, transparansi ini kemudian turun ke bawah ya, ke TPS. Jadi di tingkat TPS lah
kita sudah bisa langsung melakukan publikasi ya dengan menggunakan Sirekap ini. Nah, Sirekap ini ada dua jenis yang kita siapkan ya, yaitu Sirekap mobile dan Sirekap web ya. Ini yang kita akan gunakan di pemilihan kepala daerah ya tahun 2020. Nah, tentu landasan hukumnya sudah kita ketahui dari pasal 111 dan kemudian kita tuangkan di dalam peraturan KPU ya, yang berkaitan juga dengan pemungutan suara dan rekapitulasi di tingkat PPK kabupaten kota maupun provinsi. Sirekap kita siapkan ya dengan Sirekap mobil untuk mobile untuk di tingkat TPS dan Sirekap web untuk di tingkat PPK kabupaten kota dan provinsi. Dan Sirekap mobile lanjut mas, Sirekap mobile ini dalam dua model yaitu online dan offline. Nah, tujuannya dalam memahami situasi geografis ya, kondisi geografis di Indonesia ya, yang tentu dalam hal infrastrukturnya ketersediaan jaringan ini kan tidak semuanya ya, memiliki ketersediaan sinyal yang kuat ya, jadi ada yang kuat, sedang, dan lemah, serta kemudian malah tidak ada sinyal internetnya. Nah, ini untuk mengatasi ya hal-hal yang kemudian terkendala di dalam infrastruktur tersebut, kita juga mempersiapkan Sirekap mobile yang offline ya. Nah, persiapan sudah kita lakukan ya, termasuk bagaimana teman-teman juga di daerah telah melakukan upaya untuk mengkondisikan jaringan ataupun ketersediaan jaringan ini, apakah itu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, pihak-pihak stakeholder lainnya, dan kemudian juga memindahkan ataupun merelokasi TPS ke tempat-tempat yang ada jaringan. Nah, ini semua kemudian kita buat titik koordinat TPS, sehingga dari pusat kita bisa memantau ataupun mengetahui titik-titik koordinat TPS. Kemudian kita juga sudah bisa memetakan dengan bantuan kerjasama dengan komisi, kita sudah memiliki peta titik koordinat yang memiliki jaringan dan yang tidak memiliki jaringan internet. Maka yang kemudian telah kita lakukan di dalam mempersiapkan penerapan Sirekap, Pak Ketua silakan. Dan penerapan Sirekap kita sudah mulai dulu Pak Ketua. Ya, dalam penerapan Sirekap ini yaitu kita telah melakukan bimbingan teknis, kemudian kita juga sudah melakukan beberapa kali uji coba. Ya, uji coba pertama itu kita lakukan untuk kabupaten kota ya, dengan mengisi formulir C hasil KWK dan kemudian melakukan foto dan juga mengirimkan ke server KPU. Ini kemudian juga kita lakukan berjenjang dengan tingkat PPK, kemudian kita lakukan juga terakhir dengan petugas KPPS kita. Dan 2 kali hari ini masih berlangsung proses untuk install dan aktivasi ya. Nah, install dan aktivasi yang berlangsung dalam rangka untuk persiapan di tanggal 9 Desember yang akan digunakan oleh teman-teman KPPS yang nantinya akan menggunakan Sirekap mobile. Kemudian peralatan-peralatan yang akan digunakan oleh Sirekap mobile ini adalah kita meminta ketersediaan handphone Android ya di masing-masing KPPS. Nah, pada waktu perekrutan kita meminta ini adalah harus ketersediaan 2 orang ya, petugas KPPS yang memiliki HP Android. Nah, dalam rangka untuk menjadi sebagai pengguna Sirekap utama dan pengguna Sirekap cadangan. Ini yang kita dalam rangka untuk mengantisipasi misalnya terjadi kendala dengan Sirekap utamanya, dengan harapan
eh, pada saat hari nanti kita berharap semuanya bisa teratasi dengan baik apabila juga ada kendala-kendala yang dihadapi. Nah, ini adalah spesifikasi Sirekap mobile yang menggunakan HP Android dan Sirekap web yang akan menggunakan peralatan-peralatan laptop ya dan lain sebagainya. Nah, ini kalau Sirekap web ini kita gunakan untuk di tingkat rekapitulasi di BPK, KPU Kabupaten Kota dan KPU Provinsi. Lanjut, Mas. Nah, ini adalah Sirekap yang sekarang prosesnya nanti akan kita lakukan ya. Jadi dari dua jenis Sirekap mobile atau web ya. Pertama kali yang kita lakukan adalah install dan aktivasi. Nah, saat ini teman-teman di PPK dan KPPS ya sekarang ini sedang proses install dan aktivasi dan sudah berlangsung. Ini sampai sekarang ini sudah mencapai 96% lebih ya untuk proses install dan aktivasi. Dan mudah-mudahan ini bisa dituntaskan di hari ini. Ya. Tentu dengan memperhatikan beberapa daerah yang tidak bisa ya sama sekali ya menggunakan Sirekap, kita juga telah mempersiapkan backup yaitu menggunakan Excel ya, Excel yang pada pemilu sebelumnya juga kita siapkan. Nah, ini semua sudah kita lakukan antisipasinya sebagaimana yang kita atur dalam juknis. Nah, prosesnya adalah setelah install dan aktivasi, kemudian PPS itu akan memfoto formulir C hasil KWK. Formulir C hasil KWK ini adalah formulir penghitungan suara yang digunakan di TPS. Jadi setelah pemungutan suara, tahapan penghitungan suara kemudian itu dituang dalam formulir C hasil KWK. Dan setelah itu difoto oleh KPPS ya untuk kemudian dikirim ke server KPU ya, melalui server KPU kemudian dia itu dituang dalam formulir C hasil KWK. Dan setelah itu difoto oleh KPPS ya untuk kemudian dikirim ke server KPU ya, melalui server KPU kemudian baik ya ataupun kabur dan sebagainya itu bisa dilakukan pengulangan sampai 3 kali. Nah, setelah hasilnya baik kemudian hasil foto itu terkonversi ya melalui Sirekap dan kemudian apabila konversinya ada yang tidak sesuai dengan C hasil KWK pelaku yang masih terpampang di TPS itu kemudian bisa dilakukan edit. Jadi kita di dalam Sirekap mobile itu sudah ada fitur edit ya. Nah, itu kemudian setelah diedit ya, edit ini, proses ini masih berlangsung di TPS. Nah, disaksikan oleh saksi dan panwas TPS. Nah, itu kemudian setelah dikoreksi, sudah dibetulkan konversi itu, kemudian baru di submit. Ya, submit inilah kemudian pengiriman hasil proses yang dilakukan oleh Sirekap ke dalam server KPU dan juga kepada PPS. Jadi nanti KPPS bisa mengirimkan kepada PPS untuk digunakan oleh PPS dengan cara mekanisme memprint out-nya dan kemudian itu ditempelkan di tempat yang mudah diakses. Nah, kemudian hasil tersebut juga masuk ke Sirekap web, gitu ya. Nanti prosesnya akan dijelaskan secara teknis oleh teknokrat kita Mas Bagus ya. Teknokrat Sirekap. Teknokrat Sirekap ya. Nanti akan masuk ke Sirekap web yang kemudian digunakan di tingkat kecamatan ya, di tingkat kecamatan, KPU Kabupaten Kota dan KPU Provinsi yang menyelenggarakan pemilihan gubernur. Nah, Sirekap web ini kemudian dalam rapat pleno rekapitulasi bisa lanjut Mas ya. Ini proses konversi ya, sebelum saya masuk Sirekap web ini proses
konversi menjadi angka. Jadi di foto kemudian akan muncul sebagaimana gambar yang di sebelahnya ya. Ini nanti bisa teman-teman kita ada videonya ya, bagus ya. Ini kita langsung bisa ya, oke. Nanti akan kita praktekkan. Nah ini adalah proses memfoto kemudian terkonversi ya. Yang tadi saya sampaikan, terkonversi ini bisa dilakukan edit. Bagaimana yang teman-teman lihat situ ada tanda warnanya merah gitu ya, berarti ada yang belum sesuai dengan yang terfoto. Hasil pembacaan dari teknologi OCR tersebut. Nah lanjut, ini adalah kemudian si rekap mobile masuk ke dalam si rekap web gitu ya. Nah, walaupun kita menggunakan si rekap web ya, tetapi proses rekapitulasi tetap berlangsung secara manual ataupun dengan pembacaan satu persatu C hasil KWK ya, C hasil KWK yang dari TPS tadi, kemudian ketika rekapitulasi di tingkat PPK dibuka satu persatu ya, kotak suara dibuka satu persatu, kemudian dibacakan ya, dan kemudian dicocokkan dengan kemudian untuk daerah-daerah tertentu yang mengalami kendala-kendala jaringan dan internet, kita lakukan ada beberapa tahap skenario ya untuk mengatasi ataupun untuk mengantisipasi mengurangi resiko terhadap terkendalanya proses rekapitulasi. Jadi ini kemudian apakah dia menggunakan offline, kemudian dia di TPS ya, KPPS-nya menggunakan offline untuk memfoto ya, memfoto melalui Sirekap, kemudian dia mencari jaringan dan mengirimkan ya, pada saat dia sudah mendapatkan sinyal internet, dia bisa mengirimkan ke server KPU, kemudian baru memproses untuk submit ya, submit menyelesaikan proses pemeriksaan hasil foto dengan konversi, kemudian baru submit, kirim lagi ke server kita, dan itu untuk bahan publikasi dan digunakan dengan Sirekap web. Teman-teman yang tidak ada juga jaringan di tingkat TPS ya, dan tidak bisa bergeser sama sekali, maka itu akan prosesnya itu akan dilakukan di tingkat kabupaten, di tingkat PPK di kecamatan untuk proses pemutuan, karena C hasil KWK yang difoto di TPS itu bisa dibuka di tingkat kecamatan karena akan digunakan di dalam proses rekapitulasi, dibacakan satu persatu. Kemudian kita juga sudah memberikan akun untuk Sirekap mobile yang bisa digunakan oleh PPK, sehingga PPK bisa membantu untuk memfoto seluruh C hasil KWK di tingkat kecamatan ya, pada waktu rekapitulasi di tingkat kecamatan untuk diunggah dan dikirim ke server KPU, sehingga proses publikasi dan juga penggunaan Sirekap web untuk tingkat di atasnya itu tidak terjadi kendala karena akibat daripada TPS yang tidak bisa melakukan foto ya, karena ini ada yang terkait dengan ketidaktersediaan HP ya, HP dari masing-masing KPPS, bukan hanya jaringan tetapi tidak tersedianya HP ya di daerah-daerah seperti Papua yang sama sekali tidak ada jaringan TPS-nya, kemudian juga tidak memiliki HP Android ya, dan beberapa daerah lainnya. Nah ini semua sudah kita inventaris dan sudah kita lakukan upaya untuk bisa tetap berjalan sebagaimana juga yang sudah kita atur di dalam juknis kita. Nah ini model Sirekap web yang akan kita gunakan di dalam proses rekapitulasi. Lanjut Mas. Oh internet ya, oh punya internet. Baik, kita juga nanti ada formulir Sirekap web yang akan kita gunakan ya untuk di tingkat rekapitulasi di PPK, KPU, Kabupaten Kota, dan juga di provinsi yang sedang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Nah mungkin ini sementara yang bisa saya sampaikan.
kita tentu sangat berharap prosesnya yang selanjutnya adalah kita menggunakan Sirekap mobile ya, sehingga supaya teman-teman semuanya bisa mengikuti dan mencoba Sirekap mobile yang nanti akan digunakan oleh KPPS kita ya pada saat setelah penghitungan suara selesai, dan kemudian untuk digunakan untuk dimanfaatkan untuk publikasi dan sebagai alat bantu untuk rekapitulasi. Demikian Bu Indo, saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Evi. Jadi itu gambaran kebijakan penggunaan Sirekap. Secara ringkasnya bahwa nanti Sirekap itu digunakan di TPS pada saat penghitungan suara selesai. Jadi tahapan penghitungan suara itu tetap dilakukan secara manual, di mana hasil dari penghitungan suara dan surat suara yang telah dicoblos satu persatu itu dituliskan di dalam formulir C hasil KWK. Nah, lalu kemudian menggunakan Sirekap mobile yang perlengkapannya adalah ponsel pintar, itu difoto. Dari hasil foto itu dengan menggunakan aplikasi dia akan secara otomatis akan terkonversi. Jadi yang dibaca oleh Sirekap itu adalah data administrasi, jumlah pemilih, kemudian jumlah pengguna, lalu kemudian adalah hasil perolehan suaranya. Jadi itu tahapan awal dari dimulainya Sirekap. Dari data tersebut kemudian dikirimkan oleh server, itu sudah datanya nanti akan tertabulasi di dalam Sirekap web di tingkat kecamatan. Nah, di tingkat TPS, para pemangku kepentingan di TPS masih mendapatkan salinan manualnya, yaitu dari hasil KWK yang plano ya, kita biasa menggunakan plano, itu kemudian disalin ke dalam formulir model C hasil salinan, ditulis satu persatu oleh anggota KPPS kita, itu yang diberikan kepada para saksi pasangan calon dan kemudian pengawas. Nah, di tingkat kecamatan rekapitulasi sudah menggunakan Sirekap web, di mana data yang ada di Sirekap web itu sudah tertabulasi dari data seluruh TPS yang ada di setiap desa. Ini kalau yang Sirekap full ya, artinya menggunakan Sirekap, lalu dari kecamatan itu akan naik hasilnya tertabulasi menggunakan Sirekap web, akan tertabulasi di tingkat kabupaten untuk pilgub atau pilwali, dan untuk pilgub dia juga akan naik di tingkat provinsi. Sedangkan tadi yang disampaikan oleh BFI ada beberapa kondisi khusus di mana di TPS-nya tidak ada ponsel pintar, kemudian tidak ada jaringan, maka menggunakan yang namanya offline. Jadi tetap digunakan, nanti digunakan secara offline. Di kecamatan demikian juga menggunakan Excel ketika kemudian tidak ada jaringannya. Nah, Mas Bagus akan menggambarkan skenario untuk daerah-daerah tadi, bagaimana tiga kondisi ini jalur bekerjanya Sirekap. Mohon maaf kami tidak bisa mendemokan bagaimana mulai prosesnya jajaran kita melakukan instalasi, kemudian aktivasi, karena akun yang akan digunakan ini sudah pada posisi dia akun yang sebenarnya dan siap digunakan dikunci. Jadi setelah seluruh jajaran kita, tadi Bu Evi menyampaikan ada 96%, kita berharap paling lambat sore ini semua sudah selesai, minus beberapa daerah yang memang tidak ada jaringan, seperti contohnya adalah Pegunungan Arfak, tidak ada jaringan sama sekali sampai di tingkat kabupaten, dan itulah yang ada kebijakan khusus nantinya. Jadi tidak bisa kita menemukan mulai dari bagaimana teman-teman bisa memotret. Saya rasa teman-teman pada teman-teman jurnalis maupun CSI ini pada saat kita melakukan simulasi kan juga sudah kita undang juga ya, bagaimana kita mulai dari potret, hasil dan sebagainya. Kami akan mencoba meriman atau
apa ya, mendemokan kembali, tetapi lewat layanan video yang akan dibantu oleh Mas Agus. Silakan Mas Agus. Ya, terima kasih Bu Karol, mohon izin pimpinan. Formulirnya mungkin Mas jadi ditampilkan dulu. Jenis formulir model C hasil KWK. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, sebelum kami menampilkan bagaimana secara lebih teknis lagi ya, bagaimana penggunaan Sirekap mobile dan Sirekap web ini berdasarkan kebijakan yang tadi sudah disampaikan oleh pimpinan. Kita akan coba melihat sebentar ya, bagaimana formulir C hasil KWK itu didesain sedemikian rupa sehingga bisa digunakan dan bisa kompatibel dengan aplikasi yang dibangun, yaitu Sirekap mobile dan Sirekap web. Bisa Mas? Jadi C hasil KWK-nya. Ya, mohon izin. Baik, ini adalah formulir C hasil KWK yang sudah didesain. Ini adalah berukuran plano ya, yang digunakan di TPS, yang merupakan satu-satunya formulir yang ada di TPS, formulir penghitungan suara ya. Di sini hal-hal pertama ini terkait dengan administrasi, data administrasi yang sering kita kenal dengan data administrasi, berisi data pemilih, pengguna hak pilih, kemudian disabilitas di bawahnya, kemudian ada penggunaan surat suara. Ini adalah bagian awal dari formulir C hasil KWK yang merupakan formulir berita acara dan sertifikat. Berbeda dengan pemilu dan pilkada sebelumnya, antara berita acara dan sertifikat ini terpisah antara berita acara dengan sertifikat. Di pilkada atau pemilihan kali ini kita buat lebih efisien sehingga hanya satu formulir tunggal antara berita acara dan sertifikat kita gabungkan. Ini adalah halaman pertama, oleh karena itu dimulai dengan narasi sebagaimana lazimnya sebuah berita acara dibuat, yaitu pada hari ini dan sebagainya. Kemudian ada identitas TPS, kemudian ada datanya yang mulai masuk ke data pemilih dan pengguna hak pilih. Di sebelah kirinya itu ada uraiannya, apa yang sebenarnya akan ditulis sebagai data. Kemudian di sebelah kanannya itu ada kotak-kotak ya. Nah, disinilah yang kita kenal dengan istilah model OCR yang dibaca oleh aplikasi. Kotak-kotak ini akan diisi dengan angka ya, dengan angka, kemudian akan sebelumnya akan difoto dan kemudian akan dikonversi menjadi angka. Nah, di atasnya itu yang dilingkari itu ada sebuah tanda ya, berupa kotak hitam, ada dua yang secara diagonal. Itulah yang kemudian harus betul-betul ditempatkan pada posisinya dengan benar sehingga aplikasi bisa membaca. Kalau kita lihat di sini, tanda ini dia menjadi batas dari bagian yang OCR yang harus dibaca ya, sebelah kirinya. Jadi OCR itu tidak akan membaca uraian yang sebelah kirinya karena itu narasi kalimat ya, tetapi OCR-nya akan membaca bagian yang ada tulisan angkanya, yaitu kotak-kotak ini ya. Makanya kita dari atas yang sebelah kiri itu ke bawah itu adalah batas dari kotak-kotak itu, dan kemudian di tengah juga sebagai penanda, kemudian yang sebelah kanan juga demikian. Catatan penting di sini adalah seluruh bagian dari batas-batas ini harus benar-benar masuk dalam bingkai kamera ya pada saat KPPS melakukan foto. Nah, di situ ada proses verifikasi di handphone kalau misalnya ada bagian yang tidak terfoto. Terus ke bawah sampai ke bagian bawah, terus ini ada data pemilih disabilitas sampai ke bagian bawah. Nah, ini kalau ditarik lurus dari atas ke bawah ini akan lurus ya, antara mark yang di atas dan mark yang di bawah. Nah, itu dalam rangka membaca data-data ini. Selain membatasi data ya,
tanda ini, plat ini juga membatasi seluruh bagian formulir secara utuh, yaitu kalau kita lihat di sini ada bagian yang atas, paling atas kanan, paling atas kanan, paling atas lagi, yang atasnya lagi, terus di atas paling atas. Nggak kelihatan ya? Oh ya, bawahnya, ke bawahnya, paling bawah. Nah ini kalau di halaman kedua ini ada batas dari formulir, ya, batas dari formulir secara utuh sebelah kiri dan sebelah kanan paling atas. Ini adalah halaman teli, ya, halaman teli yang oleh aplikasi Sirekap ini hanya akan dibaca fotonya saja, dia tidak dikonversi menjadi angka, karena memang di sini adalah berupa tulus atau teli, ya. Inilah yang kemudian menjadi dasar utama dari angka atau perolehan suara sah pasangan calon. Ini hanya direkam gambarnya saja, kemudian dikirim, tetapi tidak dilakukan konversi menjadi angka, karena memang sekali lagi datanya hanya berupa garis-garis, ya. Walaupun di sebelah kanan itu ada suara sah, ya, tapi itu hanya berupa konfirmasi terhadap jumlah tulus itu sendiri. Dia tidak dikonversi menjadi angka. Kemudian ke bawah lagi. Nah, tetapi walaupun demikian, dia tetap dibatasi oleh map yang ini, ya, yang kotak-kotak hitam ini secara diagonal. Aplikasi tetap perlu mengidentifikasi bahwa yang difoto itu adalah halaman kedua. Oleh karena itu masih ada data atau masih ada gambar seperti ini, masih ada tanda mark seperti itu, sehingga untuk memastikan bahwa memang yang difoto adalah halaman kedua, begitu. Kemudian ke bawah lagi, ya sama seperti ini, ada suara sah dan suara tidak sah. Walaupun sekali lagi ini tidak dikonversi menjadi angka, tetapi aplikasi merasa perlu untuk memberi tanda, ya, tetap ada tandanya, sehingga yang difoto itu bukan halaman sembarangan, ya, bukan formulir lain gitu. Jadi harus tetap diidentifikasi. Masuk ke halaman terakhir ke bawah. Nah inilah formulir halaman berupa salinan jumlah perolehan suara yang dilengkapi dengan dua teknologi, yaitu OCR yang kotak-kotak dan kemudian OMR yang bulat-bulat itu. OMR ini secara teknologi dia memiliki akurasi lebih tinggi atau lebih bagus ketimbang OCR yang kotak, makanya digunakan di halaman terakhir untuk perolehan suara. Ini halaman ini juga termasuk sama dengan halaman 1, dia akan dikonversi menjadi angka, gambarnya, fotonya akan dikonversi menjadi angka, sehingga nanti akan ditabulasi menjadi tingkat kecamatan, kabupaten, kota, dan sampai provinsi untuk pemilihan gubernur. Selain jumlah perolehan suara sah yang ada di halaman ini juga suara sah, suara tidak sah, perolehan suara dan sebagainya. Pada prinsipnya halaman ini hanya menyalin angka-angka yang ada di halaman-halaman sebelumnya, sehingga dapat diminimalisir kesalahan-kesalahan yang selama ini terjadi, ya. Kemudian di sini juga ada mark atau batas-batas, ya, tanda yang kotak-kotak hitam itu secara diagonal itu juga untuk membatasi agar supaya data itu dapat diidentifikasi dengan baik oleh aplikasi. Itu secara singkat bagaimana formulir kita atau formulir di penghitungan suara TPS didesain sedemikian rupa sehingga dapat menjamin kualitas dari hasil pembacaan aplikasi Sirekap mobile, sehingga antara aplikasi dengan apa yang digunakan, formulir cetak yang digunakan oleh KPPS itu bisa sinkron, ya. Ada teknologi yang didesain di dalamnya. Baik Bapak Ibu sekalian, teman-teman, tadi sudah disampaikan oleh pimpinan bahwa kondisi kita di Indonesia sangat beragam, ya, kondisi internetnya. Oleh karena itu untuk mengatasi kondisi tersebut, maka kita itu telah mendesain beberapa skenario untuk agar tetap memastikan bahwa Sirekap mobile ini dan Sirekap web itu dapat digunakan di berbagai kondisi. Untuk kondisi normal ini artinya TPS-nya ada internet, kecamatan ada internet, kabupaten kota ada internet, provinsi ada internet. Itu saya kira kita bisa mengetahui semua bahwa Sirekap mobile dan Sirekap web itu akan bisa dengan normal digunakan. Jadi kita tidak perlu terlalu banyak membahas di situ, karena memang akan digunakan secara normal seperti selama ini sudah kita simulasikan.
Yang akan kami tunjukkan di sini adalah bagaimana ketika ada salah satu jenjang yang atau ada dua jenjang yang tadi itu yang tidak ada internetnya. Kita mulai dengan kondisi di mana TPS-nya tidak ada internet. Kita lihat di sini, mudah-mudahan bisa kita pahami bersama secara sederhana. Kami mendesain ini secara sederhana supaya bisa mudah dipahami. Ini adalah daerah-daerah, untuk daerah-daerah yang TPS-nya tidak ada internet. Kami merasa punya kepentingan untuk membagikan ini ke teman-teman, terutama media ya, agar nanti bisa diketahui, disesuaikan di titik-titik mana sebenarnya Sirekap Mobile ini digunakan. Jadi teman-teman media sudah bisa tahu, oh untuk daerah ini Sirekap Mobile-nya nggak digunakan gitu ya. Untuk daerah ini Sirekap Mobile-nya digunakan begitu. Di titik TPS kah atau kecamatan. Itu kepentingan kami untuk membagikan gambar ini. Jadi untuk pertama kondisinya adalah bagaimana ketika sebuah daerah itu TPS-nya tidak ada jaringan internet. Yang pertama, KPPS itu tetap harus melakukan instalasi dan aktivasi, ya, karena instalasi dan aktivasi ini berhubungan dengan server, maka KPPS dalam melakukan dua hal ini dia tetap harus berada di wilayah yang ada internetnya. Oleh karena itu, selama 1, 2, 3 hari ke belakang itu kami sudah memastikan, kami sudah meminta seluruh KPPS di Indonesia di 270 daerah pemilihan ini bergeser atau berpindah di tempat yang ada internetnya untuk melakukan dua hal ini, instalasi dan aktivasi. Bahkan teman-teman di Papua, misalnya Papua Barat atau di Maluku Utara yang kurang lebih TPS-nya tidak ada internet, itu mereka kita minta untuk berpindah atau bergeser ke daerah yang ada internetnya untuk melakukan dua hal ini. Itu adalah instruksi dari KPWRI, walaupun pada akhirnya nanti kita lihat seperti apa kondisi yang terjadi di lapangan. Oke, ini adalah dua syarat pertama, dua syarat awal bahwa instalasi dan aktivasi itu dilakukan di wilayah yang ada internetnya. Syarat yang kedua adalah tentu ya KPPS itu harus memiliki handphone. Ya, kalau nggak punya ya apa yang diinstal gitu kan, menggunakan apa. Jadi dua syarat tadi, menggunakan handphone dan ada yang melakukan ini instalasi dan aktivasi. Karena ada nanti daerah-daerah yang TPS-nya atau KPPS-nya akhirnya kita ketahui bahwa di sana itu tidak memiliki handphone. Nah, tapi itu sudah ada juga langkah untuk mengatasinya. Baik, setelah itu untuk kanan sedikit, setelah tadi sudah disampaikan oleh pimpinan bahwa setelah penghitungan suara selesai di TPS, formulir C hasil akan difoto, ya, akan difoto oleh KPPS yang bersangkutan. Pada saat memfoto ini, tentu berarti dia sudah berada di TPS-nya ya, karena sudah penghitungan suara sudah berlangsung, dan tentu di sini karena kondisinya TPS tidak ada internet, maka dia menggunakan Sirekap Mobile yang model offline. Ya, dia menggunakan Sirekap Mobile model offline karena dia tidak ada jaringan. Nah, untuk Sirekap Mobile offline ini dari tiga langkah yang harus dilakukan secara umum dalam Sirekap Mobile, yaitu foto, kirim, dan periksa. Yang dia bisa lakukan hanya foto saja. Foto ini bisa dilakukan di TPS yang tidak ada internetnya. Jadi dari foto, kirim, dan periksa, foto ini hanya foto yang bisa dilakukan di daerah yang tidak ada internet. Makanya di sini di bawah itu foto yang hanya proses foto yang bisa dilakukan oleh KPPS, baik itu halaman pertama, halaman kedua, maupun halaman ketiga, ya, atau halaman keempat kalau misalnya tergantung jumlah paslonnya. Kemudian setelah memfoto, hasil fotonya itu disimpan di handphonenya. Artinya ini dalam posisi sekali lagi tidak ada internet. Setelah disimpan, maka foto itu akan berbentuk file zip ya di dalam handphonenya. Kemudian file zip ini akan dibawa oleh KPPS. Ya, KPPS akan menyerahkan file zip ini ke PPS. Bagaimana proses penyerahannya? Ini berbarengan dengan proses penyerahan kotak suara. Jadi teman-teman baru sekalian, pertemuan antara KPPS dengan PPS itu mau ada atau enggak Sirekap itu kan tetap harus dilakukan ya, karena ada proses penyerahan kotak suara. Nah, jadi pada saat penyerahan kotak suara itulah file zip hasil foto ini itu diserahkan ke PPS. Setelah itu ada dua kemungkinan, ada dua metode yang bisa dilakukan oleh KPPS atau PPS. Metode yang pertama adalah kalau misalnya memang masih memungkinkan, si
si KPPS yang TPS-nya tidak ada internet itu bergeser sedikit saja atau berapa kilo gitu misalnya ke daerah yang ada internet ya. Nah ini alternatif pertama, jadi kita minta KPPS yang bersangkutan bergeser ke tempat yang ada internet untuk mencari jaringan atau untuk memperoleh jaringan. Nah teman-teman, ketika dia sudah mendapat jaringan, maka dia sudah bisa menggunakan Sirekap mobile secara normal, yaitu online. Artinya foto-foto tadi sudah bisa dia kirim dan sudah bisa dia periksa ya, karena kan proses kirim dan periksa itu harus dilakukan di daerah yang ada internetnya. Maka di sini setelah dia mendapat jaringan internet, maka dia bisa kirim dan periksa kemudian submit, selesai di situ. Jadi untuk KPPS yang tidak ada internetnya kemudian dia bergeser, ketika dia dapat internet maka dia sudah bisa melakukan proses kirim, periksa dan submit, dan kemudian data yang dia submit itu sudah bisa masuk ke Sirekap webnya kecamatan untuk digunakan sebagai bahan rekapitulasi tingkat kecamatan. Bagaimana ketika misalnya KPPS ini terlalu jauh ketika mau bergeser, yang terlalu jauh jaraknya, misalnya berapa hari atau berapa jam gitu ya. Oke, kalau itu kita tidak memaksakan KPPS untuk melakukan itu, tetapi kita mengandalkan PPS, yang PPS yang tadi menerima file zip tadi, itu PPS kan PPS itu harus membawa kotak suara ya, menyerahkan kotak suara ke PPK. Nah, pada saat menyerahkan kotak suara ke PPK inilah PPS itu menyerahkan file zipnya, file zip dari TPS tadi. File zip dari TPS tadi diserahkan ke PPK. Nah, oleh PPK, seperti yang tadi sudah pimpinan sampaikan, bahwa oleh PPK file zip ini diunggah ke Sirekap web kecamatan. Ini asumsinya Bapak Ibu teman-teman sekalian, berarti kecamatannya ada internet ya, kecamatannya itu ada internet, karena yang bagian ini hanya TPS yang tidak ada internetnya. Jadi di kecamatan, si PPK ini online login menggunakan Sirekap web kecamatan, dan ketika sudah login, maka dia mengunggah file zip TPS. Nah, ketika dia mengunggah file zip TPS tadi, dengan sendirinya data-data TPS tadi sudah masuk ke Sirekap web kecamatan, dan akhirnya ini sudah bisa mengatasi kondisi TPS tidak ada internet tadi, karena data TPS sudah masuk ke server dengan cara diunggah tadi. Nah, itu teman-teman sekalian untuk yang ketika daerah yang TPS-nya tidak ada internet. Baik, nanti ada videonya tersendiri bagaimana dia melakukan proses foto secara offline. Kemudian bagian yang kedua, bagaimana ketika ini berarti kan teman-teman bisa tahu ya, berarti kalau yang tidak ada internetnya teman-teman media bisa fokus ke misalnya ke Sirekap kecamatan misalnya, ya kan, ketika Sirekap kecamatan sudah bisa digunakan. Kita bergeser ke kondisi yang kedua, yaitu kondisi di mana TPS dan kecamatannya nggak ada internet, ya, TPS dan kecamatannya nggak ada internet. Sekilas kita bayangkan bahwa bagaimana caranya Sirekap mobile, Sirekap kecamatan itu bisa beroperasi ketika TPS dan kecamatannya tidak ada internet. Di sini kita juga membuat bagian sederhana, mudah-mudahan bisa kita pahami bersama-sama. Proses awalnya sama ya dengan yang tadi. Ada dua hal yang mutlak dilakukan di wilayah internet, yaitu instalasi dan aktivasi ya, dan itu sudah dilakukan 1, 2, 3 hari ke belakang oleh KPPS kita. Sama juga mereka hanya bisa melakukan foto, sama prosesnya ya, karena TPS-nya tidak ada internet, hanya bisa melakukan foto saja. Perbedaannya di tempat yang di kotak yang biru itu, di bawahnya, ke bawah sedikit Mas, jadi yang di bawah, ke bawah. Oke, bergeser sedikit kiri kanan. Jadi karena kecamatannya tidak ada internet, maka asumsinya teman-teman sekalian, si KPPS ini tidak bisa bergeser ke jaringan yang ada internet, karena jangankan bergeser, kecamatannya saja tidak ada internet, begitu ya. Sehingga satu-satunya yang bisa diandalkan untuk menindaklanjuti ini adalah PPS, ya, dengan membawa file zip tadi, ya, file zip dari TPS. Oke, nah file zip ini dibawa oleh PPS, kemudian diserahkan ke PPK. Nah, teman-teman, kecamatan yang tidak ada internetnya, satu hal yang diprioritaskan adalah mereka baiknya atau diperintahkan untuk bergeser, sebenarnya bergeser ke daerah yang ada internetnya, karena kalau kecamatan bisa saja kecamatan tetangganya itu ada internetnya, sehingga mereka bisa bergeser, atau ke kabupaten kota
ya untuk mendapat jaringan internetnya. Nah, ketika kecamatan yang bersangkutan bisa bergeser, maka itulah yang disebut sebagai alternatif pertama yang di bawah itu, yang warna hijau. Jadi kecamatannya atau tempat rekapitulasinya itu bergeser pindah ke tempat yang ada internetnya. Tentu pergeseran ini tidak mudah karena butuh koordinasi dengan saksi Bawaslu, Panwaslu kecamatan, karena bukan sekedar PPK yang bergeser, tapi semua perangkat atau semua pihak yang juga terlibat dalam satu rapat rekapitulasi, sehingga ini diperlukan persiapan yang juga matang dan jauh-jauh hari harus ditetapkan begitu. Sehingga ketika dia sudah setelah selesai bergeser ke jaringan internet, maka dia sudah bisa sama dengan kondisi di awal tadi, bahwa dia melakukan rapat rekapitulasi kecamatan di posisi yang ada internetnya, sama dengan bagian yang pertama, ya, kecamatannya sudah ada internetnya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kami coba berpikir bahwa khawatir di dalam proses PPS membawa zip ini ke kecamatan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya flash disknya rusak, atau handphonenya atau file zipnya kecebur misalnya, atau pokoknya kondisi-kondisi yang akhirnya tidak memungkinkan PPS ini atau file zip ini sampai, atau jangan-jangan tadi kondisinya KPPS nggak punya handphone misalnya. Ini yang paling dulu nih, KPPS tidak punya handphone sehingga tidak ada file zip yang bisa dibawa ke kecamatan. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah yang tadi, ketika kecamatan ini punya internet, maka PPK itu bisa melakukan yang bawahnya, melakukan foto yang sebelah kiri, terus yang sebelah kiri, kiri lagi. Nah, ini dalam hal data cek hasil tidak ada ini tadi ya, file zipnya itu kecebur sungai atau hilang atau rusak di tengah jalan gitu kan, kita tidak tahu apa yang terjadi dari PPS ke PPK. Atau misalnya yang tadi kondisi paling buruk adalah KPPS ternyata nggak punya handphone, dan realnya sekarang itu ada terjadi seperti itu. Nah, maka yang melakukan foto itu adalah PPK. Jadi yang berperan sebagai KPPS itu adalah PPK-nya, sehingga bisa disimpulkan bahwa pengguna Sirekap Mobile itu bukan hanya KPPS, tapi PPK, tingkat PPK. Jadi dalam rapat rekapitulasi tingkat kecamatan, sebelum C hasil itu dibacakan, maka C hasil itu terlebih dahulu harus difoto oleh PPK, ya, untuk agar data TPS itu bisa masuk ke Sirekap web kecamatan. Dan ketika foto itu sudah dilakukan, maka dengan sendirinya data dari TPS itu sudah masuk ke server dan bisa ditindaklanjuti dengan rapat pleno tingkat kecamatan secara online. Nah, tetapi apa yang dilakukan ketika kecamatan ini atau PPK ini tidak bisa bergeser, ya, tidak bisa bergeser ke tempat yang ada internetnya. Ya, kalau tidak bisa bergeser, maka dia ke atas yang orange itu alternatif kedua. Mau nggak mau jadinya dalam proses rekapitulasi tingkat kecamatan, mau nggak mau akhirnya si PPK ini menggunakan cara yang offline, yaitu Excel, ya, menggunakan Excel. Kita sudah siapkan juga toolsnya, instrumen Excelnya, atau bahkan di daerah-daerah yang tidak ada komputer atau listrik, itu juga akhirnya menggunakan selain Excel itu menggunakan Plano. Jadi kita juga sudah siapkan formulir D hasil, tapi bentuk Plano, ya, bentuk Planonya, sehingga dia bisa yang tidak ada listrik, tidak ada komputer, ya, di tingkat kecamatan, karena realnya faktanya masih banyak mungkin kecamatan-kecamatan kita yang seperti itu. Nah, kita ya ada walaupun tidak banyak jumlahnya, tetapi ada yang seperti itu, beberapa di Papua, beberapa di Papua Barat, tapi tidak terlalu banyak jumlahnya, sehingga kita akan antisipasi dengan menyediakan formulir model D hasil di tingkat kecamatan dalam bentuk ukuran Plano. Ini dalam rangka kita menyelamatkan atau memastikan proses rekapitulasi tingkat kecamatan tetap berjalan walaupun tidak dalam posisi ada internet, dan walaupun Sirekap web kecamatannya tidak bisa atau belum bisa digunakan. Nah, mereka tetap bisa berjalan. Kemudian ada outputnya berupa file zipnya kecamatan. Oke. Nah, teman-teman, bagaimana supaya teman-teman media bisa memperoleh atau publik secara umum bisa tetap memperoleh hasil pemilihan dari info publiknya KPU terhadap daerah ini? Karena kalau kita lihat di sini sampai di tingkat kecamatan hasil itu belum ada yang masuk ke server, ya.
hasil itu belum ada yang masuk ke server. Jadi sampai di situ, kalau mereka masih menerima alternatif kedua, maka sampai di situ kita, publik, media dan semuanya itu tidak bisa atau belum bisa melihat hasil daerah pemilihan ini di info publik. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya adalah itu PPK itu menyerahkan file zip TPS, ya, file zip TPS yang dia terima dari KPPS itu ke kabupaten kota. Oke, jadi si PPK ini menyerahkan file zip yang diterima dari PPS itu diserahkan ke KPU kabupaten kota. Nah, karena di KPU kabupaten kotanya itu ada internet, teman-teman sekalian, maka file zipnya TPS tadi itulah yang diunggah ke Sirekap web kabupaten kota. Nah, pada saat itulah teman-teman media, publik secara umum, kita semua sudah bisa menyaksikan atau sudah bisa menikmati hasil hitung suara, hitung cepat ya kalau istilah kemarin, quick count, dari daerah pemilihan ini, daerah pemilihan ini, misalnya di kabupaten mana ya, Lopeng atau Pegunungan Arfak misalnya, atau yang mana ya, yang kabupaten kotanya bisa online, tetapi kecamatannya offline semua, begitu, tidak ada internetnya. Nah, ini jadi harus dilakukan. Jadi PPK itu menyerahkan dua kelompok file zip yang dari TPS dan yang kedua adalah file zipnya kecamatan. Nah, itulah yang akan diolah oleh KPU kabupaten kota untuk dimasukkan ke Sirekap web kabupaten kota karena mereka ada internetnya. Nah, di situ bagian untuk yang TPS dan kecamatannya tidak ada internetnya, dan kami berharap dengan bagian ini teman-teman media atau teman-teman atau publik ekspektasinya bisa disesuaikan terhadap daerah-daerah pemilihan ini. Oh, wajar lah misalnya Teluk Gundama misalnya masih delay tampilan di info publiknya karena teman-teman sudah melihat proses ini. Ya, jadi tidak kemudian nanti misalnya tanggal 9, 10, 11 di doa misalnya, oh dari Papua nggak ada data misalnya. Nah, kita menampilkan bagian ini supaya teman-teman bisa memahami bahwa oh ada proses-proses yang harus dilakukan terlebih dahulu dan tentu membutuhkan waktu yang tidak singkat begitu. Oke, ada satu kondisi lagi yang agak ekstrim ya, ketika misalnya TPS tidak ada internet, kemudian kecamatan tidak ada internet, dan bagaimana dengan kabupaten kota tidak ada internetnya. Kita lihat di bagian ketiga, ya di bagian ketiganya. Oke, di sini ya sama sebenarnya prosesnya, kemudian ke bawah. Nah, perbedaannya adalah kita lihat di sini, kita akan memberikan kesempatan kepada KPU kabupaten kota. Kita lihat di kotak di bawah bulatan merah itu, langsung ke bawahnya mas, sebelah kirinya, enggak yang di, nah itu kok atasnya sebelah kirinya, ya kabupaten kota. Karena dia nggak ada internet, maka dia tetap bisa melakukan rapat rekapitulasi tingkat kabupaten kota dengan Excel atau dengan Plano ya. Ini mungkin berlaku terhadap teman-teman pembangunan apa misalnya, yang di kabupaten kotanya pun itu tidak ada internet misalnya ya, kondisinya seperti itu. Setelah semua rapat rekapitulasi selesai, baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten kota, maka kita meminta KPU kabupaten kotanya itu bergeser ke tempat yang ada internetnya. Misalnya untuk Kabupaten Pegunungan Arfak dia bisa bergeser ke Manokwari ya. Jadi pergeseran ini berbeda dengan pergeseran yang tadi karena ini dilakukan setelah rapat plenonya dilakukan. Jadi yang bergeser hanya KPU-nya saja, tidak perlu membawa saksi dan pengawas ke Bawaslu karena rapat plenonya sudah selesai. Jadi bergeser dalam rangka mengupload atau mengunggah data-data yang tadi. Nah, secara teknis KPU kabupaten kota itu tidak bisa langsung mengunggah ini menggunakan Sirekap web kabupaten kota. Jadi dia harus membuat akun Sirekap web kecamatan terlebih dahulu. Jadi dari aplikasi pengunggahan itu tetap harus dilakukan secara berjenjang, ya, mulai dari TPS, kecamatan, kemudian kabupaten kota. Maka di sini ada kotak KPU kabupaten kota membuat user PPK. Jadi seolah-olah kabupaten kota itu membuat akun PPK dan menggunakan akun PPK inilah dia mengunggah file C hasil format zip-nya. Nah, kemudian setelah diunggah, maka ya sudah sendirinya file itu sudah bisa masuk ke Sirekap web dan sudah bisa dinikmati di info publik. Nah, ada pertanyaan nih teman-teman sekalian, bagaimana kalau ini kan
Di TPS-nya, kalau kita lihat bagian ini, di TPS-nya itu walaupun kondisinya tidak ada internet, tetapi di KPPS punya handphone, ya, punya handphone karena ada praktek memfoto. Nah, bagaimana ketika di TPS itu karena nggak ada internetnya, maka KPPS itu nggak ada yang punya handphone, gitu. Nah, ini tidak ada di bagian ini, tapi kami jelaskan sedikit. Jadi akhirnya kalau KPPS tidak punya handphone, maka proses yang di atas itu tidak ada, tidak dilakukan karena memang nggak ada handphone, ya. Nah, yang dilakukan adalah pada saat rapat pleno tingkat kecamatan yang di mana tuh? Kotak sebelah kanan, ada 2 kotak dari bulatan merah sebelah kanan. Oke, situ. Nah, pada saat rapat pleno tingkat kecamatan, operator KPU Kabupaten Kota itu turun ke bawah, ya. Operator KPU Kabupaten Kota yang punya handphone itu turun ke bawah ke kecamatan-kecamatan, dan mereka lah yang akan memfoto, mereka lah yang akan berperan sebagai KPPS, ya. Jadi operator Kabupaten Kota itu akan ditunjuk lebih dari 1 karena sesuai dengan jumlah kecamatan. Itulah atau mereka lah yang akan melakukan proses foto kepada C hasil, ya. Jadi proses foto memfoto kemudian nanti bergeser ke internet untuk melakukan kirim dan periksa itu dilakukan oleh operator KPU Kabupaten Kota, sehingga dengan sendirinya kita atau media atau publik secara umum masih tetap dapat berharap hasil hitung cepat atau hitung suara dari tingkat TPS dari daerah yang ini itu masih bisa dilihat atau dinikmati dari info pemilunya KPU.id. Jadi mudah-mudahan dengan 3 bagian ini plus tadi yang kondisi KPPS tidak punya handphone, teman-teman media, teman-teman publik, publik secara umum sudah bisa memahami bahwa di titik-titik mana Sirekap mobile bisa digunakan, tidak bisa digunakan, dan bisa menyesuaikan waktu-waktu yang tepat untuk daerah ini berarti muncul di info publiknya hari ini, ya kan, atau besok misalnya. Itu supaya kita punya pemahaman yang sama terhadap alur publikasi dan alur rekapitulasi tingkat kecamatan, kabupaten kota maupun provinsi dalam pemilihan 2020 menggunakan aplikasi Sirekap ini, baik Sirekap mobile maupun Sirekap web. Begitu tampilannya. Mungkin setelah ini kita lihat videonya, ya Bu ya. Videonya mungkin bisa diputarkan. Video ini kita lihat nanti, ya. Ya, video ini terdiri dari 3 bagian. Suaranya mungkin bisa di-mute aja ya, Mas Jody ya. Oh ya, Mbak Desi, suaranya di-mute, suara suara videonya. Jadi biar kita jelaskan dari sini. Jadi video tutorial penggunaan Sirekap mobile ini terdiri dari 3 bagian, ya, seperti 3 bagian yang memang menjadi model dari Sirekap web Sirekap mobile itu sendiri. Model yang ini adalah tutorial penggunaan Sirekap mobile di TPS yang ada internetnya, ya. Kita lihat di sini ada 3 bagian video untuk Sirekap pemilu 2020. Nah, ini ada 3 ya, yang ada internetnya online, kemudian yang tidak ada jaringan internetnya offline, dan yang bisa bergeser. Yang 3 itu maksudnya bergeser, ya, dari offline ke online, ya. Oke, yang pertama ini kita lihat di TPS yang terdapat jaringan internet. Ya, videonya terus berjalan ya ini. Ya, oke. Ya, di sini penggunaan Sirekap mobile di TPS yang terdapat jaringan internet. Nah, ini yang tadi kami sampaikan bahwa 2 hal yang harus dilakukan adalah instalasi dan aktivasi, ya. Kita pada pemilihan kali ini menggunakan aplikasi Telegram untuk mengirimkan link Telegram yang seperti ini tampilannya. Dari teman-teman ini adalah handphonenya teman-teman KPPS, ya. Teman-teman KPPS dia akan menggunakan Telegram untuk menerima link aktivasi. Kita lihat. Nah, untuk menerima link aktivasi ada 2 hal yang harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu mengirim
dikirimkan chat seperti ini, garis miring start, kemudian garis miring activation, kemudian mengklik menuliskan atau mengetik NIK dan nomor handphone KPPS-nya. Nah, di sini kita lihat berarti dalam proses penggunaan serikat mobile ini tidak sembarangan karena ada dua identitas yang menempel melekat ke KPPS-nya, sehingga tidak sembarangan orang yang bisa melakukan aktivasi terhadap aplikasi serikat mobile ini, karena dia harus memasukkan NIK dia dan dia harus memasukkan handphonenya dia. Nah, ada pertanyaan, bagaimana kalau misalnya NIK-nya siapa gitu ya, handphonenya siapa dimasukkan, apakah bisa masuk? Enggak juga, karena NIK sama handphone yang diaktifasi di sini adalah NIK sama handphone yang sudah didaftarkan terlebih dahulu oleh koordinator KPU Kabupaten Kota. Jadi dia nggak akan bisa menerima link aktivasi kalau NIK sama handphonenya dia belum didaftarkan oleh KPU Kabupaten Kota. Nah, di sini kita contohkan bagaimana si KPPS harus teliti dalam menuliskan NIK sama nomor handphone, karena ini benar-benar angka ya. Di sini kita lihat ada kesalahan penulisan 3 digit awal, harusnya 305 tapi dia tulis di awal itu 350 ya, makanya balasan dari Telegram Sirekap itu link aktivasi tidak ditemukan, sehingga dia harus mengulang ya. Di sini diulangi lagi activation, kemudian NIK sama nomor handphone. Nah, setelah benar dikirim ke chat. Nah, di sini ada balasan link aktivasi Anda. Nah, si KPPS tinggal mengklik link tersebut ya. KPPS tinggal mengklik link tersebut. Ya. Oke, di sini dilakukan aktivasi, karena ini tentu harus ada di wilayah yang ada internetnya ya, teman-teman. Nah, klik allow agar bisa ya. Nah, teman-teman sekalian, satu filter lagi setelah tadi ada NIK sama nomor handphone, ini ada password. Ada password yang dibuat sendiri oleh si KPPS-nya. Nah, ini satu lagi saringan atau filter yang bisa menghambat atau meminimalisir penyimpangan terhadap penggunaan serikat mobile. Oke, setelah itu filter berikutnya apa? Nah, ini nomor handphone dimasukkan, kemudian dimasukkan lagi password, nomor handphone si KPPS-nya ya, KPPS, kemudian passwordnya dimasukkan lagi, kemudian dia login dari Sirekap mobile. Ya, ini nomor handphone dimasukkan, kemudian password. Ya, kita meminta teman-teman KPPS menggunakan ini. Jadi filter berikutnya ya, ini adalah kode akses. Kode akses ini juga termasuk satu filter yang disebut atau yang dibuat oleh si KPPS ya. Ini terkait dengan digital signature dan tanda tangan digital yang unik dimiliki oleh KPPS nanti. Nah, setelah di set, kemudian dia masukkan lagi kode akses, diulang lagi kode akses yang tadi sudah dibuat oleh si KPPS, kemudian dia masuk. Ya, kita lihat di sini ya, teman-teman lihat sendiri betapa bukan sulit ya, tapi berlapis dalam proses aktivasi ini, bukan dalam rangka menyulitkan, tetapi untuk memastikan security-nya ya, security terhadap penggunaan serikat mobile, mengingat bahwa ini adalah langsung di tempat pemungutan suara, sehingga kita harus memastikan bahwa KPPS benar-benar yang itu. Nah, inilah halaman pertama dari serikat mobile yang kita punya, yang kita kembangkan. Otomatis ada muncul PPS di situ karena nanti PPS lah yang akan kita bagikan salinan digitalnya. Ini ada halaman 1, halaman 2, 3 dan 4. Nah, ini ada tiga proses umum yang tadi saya sampaikan. Ada foto, kirim dan periksa ya, diminta kode akses ya. Nah, ini ada icon kamera, kemudian ada icon seperti gambar awan ya, kemudian ada periksa. Nah, kemudian ketika klik foto, nah seperti ini ya, kita foto ya, teman-teman KPPS sudah memfoto, kemudian klik tanda centang itu dan kemudian klik OK ya, klik OK. Nah, di sini ada notifikasi sebenarnya ya, dan ini sisi bawah form C hasil kurang terfoto penuh. Nah, di sini ada notifikasi dari aplikasi ketika ada tips mengambil gambar ya, ketika foto itu tidak atau formulirnya tidak utuh. Nah, harus diulang lagi
sehingga ya seperti ini. Jadi walaupun dia agak jauh, tetapi harus dipastikan seluruh bagian dari formulir itu terfoto dengan baik, gitu, sehingga tidak ada lagi notifikasi seperti yang tadi. Ya, oke, kirim. Nah, inilah yang tadi proses kirim ini harus dilakukan di KTP online ya, harus dilakukan di tempat yang memang ada internetnya. Yang offline nanti ada sendiri ya. Nah, ini diminta lagi, jadi tidak sembarangan ya, tidak sembarangan KPPS yang bisa melakukan ini, karena dia harus masukkan nomor telepon, kemudian password dalam setiap langkah-langkah yang dia harus lakukan. Ya, oke. Jadi dari sisi security, walaupun beredar di sana misalnya ada apa, misalnya nanti ya ada apa namanya hacker atau apalah itu ya, tapi kita kami sedemikian rupa ini memfilter ini dengan beberapa saringan. Nah, di sini kemudian adalah periksa, ya, periksa. Ya, di menu periksa ini KPPS harus menyandingkan, nah itu antara potongan, ya, potongan gambar dari formulir C hasil ya, potongan aslinya yang di atas itu kotak-kotak OCR dengan hasil pembacaan yang diberikan oleh aplikasi, yaitu yang di bawah itu, angka di bawah. Kalau sesuai ya klik benar, kalau salah ya klik salah. Nah, untuk ini kan halaman 1 ya, halaman 1 itu bisa dikoreksi teman-teman sekalian. Halaman 1 itu bisa dikoreksi karena mengingat juga akurasi dari OCR ini memang apa namanya ada kemungkinan masih salah baca ya, apalagi kalau tulisannya masih salah. Nah, di sini harusnya dia 2 tetapi dia terbaca 6 ya, maka tinggal dikoreksi saja, ditulis angka yang benar di kotak koreksi yang tadi ya. Ketika sudah benar, oke, nah di sini ada apa namanya kotak apa hasil semuanya yang tadi, tinggal klik submit, kemudian sudah submit ya. Ini tuh halaman 1, jadi perlu diingat teman-teman sekalian, halaman 1 ini adalah halaman yang bisa dikoreksi ya, bisa dikoreksi kalau misalnya pembacaannya salah. Halaman kedua dan halaman ketiga, karena memang dia sekali lagi kami jelaskan tadi bahwa tidak ada proses konversi dari gambar ke angka, maka dia hanya sampai, kalau kita lihat ikonnya tadi ya, hanya sampai proses kirim saja, tidak ada periksa ya, karena memang tidak ada konversi dari gambar ke angka seperti halaman 1 tadi. Oke, setelah kirim ya, setelah kirim ini ada gambar datanya. Setelah dikirim, klik kirim ya, sama halaman ketiga juga demikian ya, halaman ketiga juga demikian. Kalau untuk paslonnya hanya 1 atau 2 gitu, halaman telinya hanya cuma 1 ya, hanya 1 halaman ya. Ini untuk yang paslonnya ada 4 atau 5 ya. Oke, kirim ya. Untuk halaman 2 dan 3 tidak ada proses periksa. Kemudian setelah itu ya kirim. Nah, ini tentu membutuhkan internet yang stabil ya. Kalau misalnya tidak ya mungkin agak delay sedikit walaupun Anda terkirim ya. Oke, halaman 4 ini adalah halaman yang ada OCR dan OMR-nya. Yang OMR ini kalau misalnya dia difoto, cara memfotonya baik, maka dia akurasinya 100%. Yang tidak bisa sangat minim kesalahannya untuk OMR yang bulat-bulat hitam itu. Ya, karena dia bukan tulisan, bukan angka. Jadi tidak banyak variannya ya. Kalau angka menulis ya itu banyak variannya, sehingga yang tadi di halaman 1 maka kemungkinan ada yang salah baca. Tapi kalau OMR ini yang hitam-hitam tadi, itu semua orang dalam membuatnya hitam itu sama, gitu saja sama. Jadi yang mempengaruhi adalah cahaya. Nah, makanya di sini tingkat kesalahannya sangat kecil dan bahkan tidak ada. Sejauh kami lakukan, kalau cara fotonya benar, cahayanya cukup, maka dia harusnya benar. Makanya di sini nggak bisa dikoreksi. Halaman 4 ini perbedaannya dengan halaman 1. Halaman 4 itu nggak bisa dikoreksi karena memang menggunakan OMR tadi ya, menggunakan 2 OMR dan OCR. Oke, kalau sudah maka kunci dan buat dokumen ya, kunci dan buat dokumen ini istilah membungkus dokumen yang sudah difoto tadi dan diperiksa dan sebagainya untuk diserahkan ke saksi ya, untuk diserahkan ke PPS ya. Karena kalau saksi diserahkan adalah salinan hard copy. Nah, di sini ada bagikan arsip, kelola PPS dulu ya, kelola PPS. Di situ sudah ada PPS-nya.
kemudian dapatkan salinan C hasil, diklik. Nah, di sini ada barcode-nya. Nah, inilah yang di-scan oleh si PPS-nya untuk memperoleh salinan C hasil ini, salinan digital C hasil. PPS tentu sangat berkepentingan untuk ini, untuk memperoleh ini dalam rangka melaksanakan amanah undang-undang, karena dia diwajibkan untuk menempelkan hasil di TPS di kelurahannya dia. Kalau dia nggak melakukan ini, maka dia nggak bisa dapat hasil C hasil tadi dari TPS-nya. Nah, dia di undang-undang diamanahkan wajib menempelkan atau mengumumkan salinan TPS-nya dia di wilayah dia. Makanya dia sangat berkepentingan untuk melakukan proses ini. Nah, selain menggunakan barcode, si KPPS bisa memesan ini juga melalui email atau melalui WhatsApp atau melalui Bluetooth atau yang lain ya. Kita lihat di sini tentu dikirim melalui alamat email untuk di daerah-daerah yang memang sudah perkotaan atau seperti apa, sehingga komunikasi antara KPPS dengan PPS juga sudah bisa dilakukan melalui email. Ya, demikian untuk yang TPS yang online, ya TPS yang online, ya. Untuk yang offline nggak usah ya. Nanti kita share saja ya, videonya. Karena tadi posisi offline dia hanya bisa foto sama sebenarnya, tapi dia hanya sampai berhenti di proses foto saja, dan selanjutnya dilanjutkan di tingkat kecamatan. Demikian laporan kami, mudah-mudahan lebih memperjelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itu tadi teknis bekerjanya Sirekap, mulai dari proses instalasi, kemudian aplikasi, dan mulai menggunakan si rekap mobile ini di tingkat TPS dengan track C model C hasil KWK. Ibu dan Bapak sekalian, rekan-rekan, saya buka kesempatan untuk berdiskusi. Pada sesi ini kami silakan, mungkin mulai dari yang di sini dulu. Silakan, saya berikan kesempatan untuk bertanya atau memperdalam kebijakan Sirekap secara teknisnya. Silakan. Oh, oke. Namanya nanti saja terus. Oke. Baik. Yang hadir bersama kita di galeri, silakan. Maaf saya nggak bisa membaca, bisa dibantu teman-teman Mas yang sudah mengajukan pertanyaan. Atau di copy. Pak Adel, Bu Evi bisa langsung membaca atau kemudian Pak Adel juga kesempatan untuk Pak Adel sudah menuliskan di sini. Dan jenis kebijakan ini memungkinkan sejak awal daerah atau kecamatan yang tidak mempunyai internet dapat bekerja dengan manual menggunakan Excel, menetapkan Excel 5 hari sebelum mereka dimulai. Sampai hari ini sudah ada beberapa daerah kecamatan yang memutuskan akan melakukan rekap manual seperti ini dan di mana saja. Dengan Sirekap yang dicakap ini akan secara umum berapa lama hasil pilkada dapat dikumpulkan dan dipublikasikan secara tuntas. Barangkali sambil saya melihat chatnya lagi, Bu Evi bisa langsung menjawabnya. Jadi ada dua hal. Yang pertama, untuk rekap memang kecamatan itu sudah beberapa daerah yang memutuskan.
lalu sampai kapan atau pada waktu untuk pengumpulan verifikasi pada hasil pemilihan 2020. Silakan. Baik, terima kasih Pak Hada tadi soal yang menggunakan Excel ya. Ya, yang kita sudah dapat ini ada 3 provinsi ya Pak ya. 2 provinsi itu adalah dari Papua, Papua Barat dan Maluku Utara. Dan satu juga ada di Sulsel, Pangkep ya. Kami masih menunggu surat ya dari Sulsel sendiri. Nah itu kalau yang di Papua Barat itu ada 29 dan 43 ya, Papua Barat dan Papua itu ada 43 ditambah 29 yang akan distrik yang akan menggunakan Excel. Kemudian yang akan menggunakan manual itu yang manual benar-benar pakai plano yang ditulis ya Pak. Itu di Papua ada 149 TPS yang akan menggunakan manual tersebut. Nah, yang akan menggunakan manual tersebut karena disampaikan kepada kita ya tidak adanya komputer dan juga listrik gitu yang kemudian kita harus siapkan untuk penggunaan manual tersebut. Nah, selebihnya yang lain itu menggunakan Excel Pak. Excel yang kita siapkan ya, seperti di Maluku Utara juga menggunakan Excel, kemudian di Pangkep ya. Nah ini yang kita sedang menunggu adalah di Mentawai. Mentawai sebenarnya sudah disiapkan dengan penggunaan Sirekap ini. Tetapi ini ada kondisi-kondisi juga kemarin ketika kita lakukan install dan aktivasi. Kemudian ada kendala ya, kendala jaringan. Tentu kita mintakan untuk juga diantisipasi dengan penggunaan Excel yang kita siapkan. Jadi kita sudah lakukan koordinasi dan supervisi untuk persiapan-persiapan yang daerah yang mengalami kendala. Ya. Itu yang sudah kita lakukan Pak Hadar. Itu saja yang mungkin Pak Hadar. Oh, berapa hari ya? Kita berharap sebelum mereka melaksanakan kemudian rekap di tingkat PPK, persiapan-persiapan sudah dilakukan terlebih dahulu dan tentu kan ada jangka waktu antara tanggal 10 sampai tanggal 14 Pak. Jadi ya itu kan rekapnya ya Pak ya, rekapitulasi ya. Jadi tentu kita harapkan semuanya bisa menyelesaikan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditentukan. Nah, jadi yang daerahnya lain kan menggunakan Sirekap, Sirekap yang ada jaringan ya. Jadi distrik-distrik yang 149 di Papua kemudian menggunakan Excel sebagiannya lagi dan kemudian tetap menggunakan Sirekap yang sisanya lagi. Demikian Pak. Terima kasih Mbak Evi. Jadi di chat kita tidak ada lagi pertanyaan dari Mbak Ada. Nanti teman-teman media sepertinya menginginkan dialog. Kalau Saya beri kesempatan beberapa saat lagi, kalau tidak ada berkenan Bu Evi untuk kemudian memberikan Pak Ketua lebih bersama kita. ya pertanyaan. Oh sebentar. Jadi nanti kita mohon Pak Ketua untuk memberikan closing statementnya. Kita juga. Iya, teman-teman media menginginkan doorstop. Untuk di chat room tidak ada lagi pertanyaan.
mungkin saya tambahkan ya Pak Hadar, untuk publikasi ya tentu kita berharap ketika sebelum rekapitulasi di tingkat BPK ya Pak ya, jadi karena kita berharap kan itu masih bisa dilakukan pemfotoan foto dari hasil KWK pada saat rekapitulasi berlangsung, kan itu semua dibuka ya Pak hasil KWK nya. Jadi kemudian kita harapkan foto yang dilakukan oleh PPK itu dalam rangka untuk proses publikasinya, percepatan publikasi yang dilakukan. Jadi mudah-mudahan kemudian ini bisa cepat berlangsung ya. Tentu kita memahami ada persoalan geografis untuk mengantarkan kotak suara ke PPK ya melalui PPS. Nah itu tentu percepatan yang kita bisa harapkan bisa dilakukan oleh teman-teman pada saat sebelum rekapitulasi sudah bisa dilakukan. Demikian Pak Ada. Mohon maaf tadi tidak terlalu sempurna menjawabnya karena tertinggal-tinggal pertanyaannya. Terima kasih Pak Ada. Terima kasih. Terima kasih Pak Ada yang supportnya selalu, ini yang menjadi motivasi kita. Silakan masih ada. Halo. Iya, silakan Mbak Wanida. Oh iya, terima kasih KPU Pak Ketua, Bu Devi dan jajaran KPU untuk sosialisasinya. Ada banyak contingency plan yang telah disiapkan oleh KPU ya, dengan membagi 3 wilayah ya, yang ada jaringan, ada jaringan di DPS, tapi kemudian di kabupaten kota itu ada jaringan, kemudian ada daerah sama sekali tidak ada jaringan gitu ya. Nah, saya pada yang kondisi ketiga ini misalnya, kenapa pertanyaannya kenapa kemudian di daerah itu betul memang tidak ada jaringan, kenapa mereka masih ingin waktu bergeser mencari jaringan? Karena ini kan pertama memakan waktu, sementara kan mereka juga mempersiapkan banyak hal terkait dengan persiapan PPS, dan yang kedua memang dikhawatirkan ini kan tidak boleh jadi dia berasal dari daerah zona merah terus lagi tanpa apa gitu ya, jadi pergeseran dari zona antar zona itu juga berpotensi akan penyebaran COVID. Dan yang kedua juga pergeseran itu kan juga ada beberapa tahapan yang mungkin tidak hanya petugas yang bergeser, tapi kemudian saksi dan pengawas juga perlu mengawasi proses itu. Dan itu satu. Yang kedua, di sini kan dijelaskan bahwa BPK juga adalah pengguna Sirekap mobile ya. Apabila KPPS tidak mampu melakukan aktivasi dan menginstal maupun menyiapkan hasil KWK yang versi rekap ya, karena HP-nya masalah atau ada persoalan ya. Nah, pertanyaannya kira-kira bagaimana jika di satu daerah ternyata hampir mayoritas KPPS-nya tidak mampu melakukan, entah karena kendala teknis, entah karena sumber daya, entah karena jaringan. Nah, kira-kira dibentukkan beban kerja PPK yang menurutnya ternyata mayoritas KPPS-nya tidak mampu melakukan itu aja, kan dia harus, kita yang harus kemudian menjadi pengguna Sirekap mobile kan, motret gitu. Kira-kira ketersediaan waktu seperti apa gitu. Ini sekedar punya aja pertanyaan untuk lebih antisipasi. Nah, kemudian yang kedua, yang ketiga di juknis KPU ini dijelaskan bahwa apabila HP pengguna utama rusak hilang atau tidak bisa berprofil artinya, maka pengguna kedua yang menginstal aplikasi, mengaktifasi aplikasi, kemudian menggunakan akun pengguna utama untuk mengoperasikan Sirekap ini. Nah, tapi belum diantisipasi gitu. Bagaimana kalau kita pengguna kedua secara itu ternyata mengalami hal yang sama, kan kita nggak bisa. Apakah itu langsung diambil alih oleh PPK sebagai pengguna Sirekap atau tidak? Nah, sebenarnya itu juga dijelaskan di situ. Nah, terus yang keempat dari simulasi kemarin, ternyata persentase yang tidak bisa melakukan aktivasi seperti di beberapa daerah lebih banyak tidak bisa atau tidak. Nah, bagaimana perkembangannya saat ini, Bu Devi? Apakah sampai sekarang masih seperti itu? Kami juga ada informasi sih bahwa sebenarnya digunakan dalam simulasi kemarin memang belum yang aplikasi aman ya yang akan digunakan gitu, dengan pertimbangan tertentu. Tapi itu mau tahu saja kira-kira update-nya seperti apa, karena memang ada banyak rumah tidak ya tentang ada sebagian defisit, sebagian besar defisit yang melakukan aktivasi. Itu boleh pilih. Terima kasih untuk sosialisasinya. Terima kasih. Silakan Bu.
Baik, Mbak Wajah, ya memang kita membuat ya klasifikasi dari beberapa daerah ya yang akan menggunakan ataupun yang menerima ya mitigasi terhadap Sirekap ini. Yang pertama, kalau misalnya dia punya jaringan tentu tidak ada masalah, tinggal persiapan yang dilakukan oleh teman-teman dengan menggunakan Sirekap mobile dan Sirekap webnya bisa berjalan dengan baik. Yang kedua tentu yang terkait dengan ketidakadaan jaringan ya, sehingga teman-teman itu akan menggunakan Sirekap dengan bantuan Excel ya, Excel yang sudah kita siapkan. Dan yang terakhir adalah yang tentu sama sekali HP-nya nggak ada, kemudian juga di tingkat kecamatan tidak ada komputer ya yang bisa digunakan untuk menggunakan si Rekap web ataupun Excel-nya, sehingga dilakukan rekapitulasi yang tetap harus berlangsung itu dengan menggunakan plano ya. Nah, ini klasifikasi dalam persiapan kita ya untuk menghadapi pemungutan suara, penghitungan suara dan penerapan Sirekap dalam rekapitulasi. Nah, ini kita siapkan di dalam juknis kita dan juga kita sudah lakukan berbagai hal untuk penanganan ataupun persiapan dalam penerapan Sirekap yang juga menggunakan berbagai skenario. Nah, kemudian ya, kenapa misalnya ada pergeseran yang harus dilakukan? Jadi begini Mbak Ida, bahwa ketika kita nyatakan tidak ada jaringan ya, kemudian dia harus bergeser, ini masih di dalam kategori pergeseran itu waktunya memungkinkan gitu ya, jarak tempuhnya memungkinkan gitu loh. Jadi sehingga dia masih bisa, misalnya jarak tempuhnya kita kategorikan ada yang 1 sampai 2 jam gitu ya, atau di bawah 2 jam seperti misalnya di Pandeglang itu kemudian dilaporkan tutup 75 menit gitu loh. Jadi itu masih di bawah 2 jam. Nah kemudian ada yang juga 8 jam, ada yang terjauh, ini yang agak sulit ini, yang seperti di Maluku Utara misalnya harus melewati laut ya, dan itu memakan waktu sampai 2-3 hari dan sebagainya. Nah ini kemudian juga kondisi-kondisi yang perlu kita beri untuk bisa misalnya tetap menggunakan Sirekap mobile ya dengan melakukan pergeseran. Jadi kondisi yang seperti itu Bu Waida. Jadi di antara yang tidak ada jaringan itu juga ada beberapa kondisi di lapangan yang berbeda-beda. Jadi kalau yang kemungkinan waktunya masih memungkinkan, jarak tempuh untuk mencari jaringan internet ini juga bisa dilakukan dalam hari pemungutan suara, maka itu dilakukan dengan skenario seperti itu. Dia menggunakan yang offline, itu yang kita siapkan. Nah untuk teman-teman misalnya yang di daerah yang juga kemudian menempuh waktu yang agak lama, tetapi ketika PPK ya, di PPK itu saya bisa langsung menjawab untuk yang kedua. PPK ini kemudian Sirekap mobile-nya kalau misalnya si KPPS tidak punya HP ya, tentu kan terkendala untuk melakukan pemotretan. Maka kemudian peran ini diambil oleh PPK ya. PPK melakukan pemotretan itu ya, setelah mereka itu menginstal ya, mengambil Sirekap mobile ya. Nah ini sudah dipersiapkan Mbak Ida. Jadi ketika simulasi-simulasi yang sebelumnya ini di luar PPK yang menjadi pengguna Sirekap mobile ya. Nah sekarang kita sudah siapkan untuk mereka mendapatkan akun, karena kan ada juga skenario di rekapitulasi yang kita gunakan untuk membuka paralel gitu ya. Nah kalau paling banyak itu paralelnya 4, maka akan ada 4 akun yang kita berikan kepada PPK untuk Sirekap mobile-nya. Jadi ketika kondisinya itu kemudian tidak ada HP, belum difoto, hasil, agar publikasi tidak terkendala, maka dilakukan pemotretan itu oleh PPK yang menggunakan Sirekap mobile ketika proses rekapitulasi ataupun sebelum rekapitulasi, ketika dikeluarkan satu gitu ya, rekapitulasi sudah berlangsung, kemudian ketika mau rekapitulasi dimulai, ketika hasil KWK itu dikeluarkan
dikeluarkan dari kotak suara untuk dibacakan satu persatu. Jadi ketika dibacakan itu kemudian pampangkan, ditempel gitu ya, untuk bisa dilihat dan dibaca. Kemudian disitulah dilakukan pemotoan ya, potret oleh PPK yang menggunakan si rekap mobile. Jadi untuk PPK sudah disiapkan ya dalam rangka untuk penggunaan si rekap mobile. Nah, apakah pergeseran yang tadi kita lakukan ini kita minta sedapat mungkin bisa didampingi oleh saksi dan pengawas. Tapi pergeseran itu tentu yang kita maknai ini adalah yang tidak menempuh terlalu jauh jaraknya gitu ya. Ini yang kita lakukan bisa pergeseran. Kalau yang sudah sampai kemudian kendala jaringannya sudah sangat tidak memungkinkan, ini yang kita minta digunakan dengan Excel tadi Bu. Dan selanjutnya dilakukan langkah-langkah untuk publikasinya ataupun di potret dan sebagainya. Itu yang bisa kita sampaikan. Mungkin bagus ada sudah cukup ya. Baik. Gitu ya Mbak Ida. Nah ini Bu, boleh nanya satu aja lanjutan dan tidak sambil itu. Siap. Ini tadi kan operator di KPU Kabupaten Kota juga tadi kan bagus antisipasinya diterjunkan, kemudian jika ternyata ada kendala di bawah kemudian lakukan juga pemotret itu satu ya kalau nggak salah ya, operator ya dari KPU Kabupaten Kota. Nah seberapa banyak Bu operator itu disiapkan, apakah per kecamatan atau bagaimana gitu ya? Dan yang kedua kira-kira diperhitungkan juga beban kerjanya jika ternyata sebagian besar KPPS juga dan PPK juga ternyata mengalami kendala dalam hal ini sehingga operator yang mengoperasikan si rekap ini itu menanya berapa jumlah apakah per kecamatan atau gimana operator ini tidak KPU Kabupaten Kota itu. Iya, ya Bu, tadi saya sudah sampaikan untuk yang di Papua Barat dengan Papua ya, dan juga di Maluku Utara ya Bu ya. Jadi kalau di Papua ada 29 distrik yang menggunakan Excel, sedangkan yang tadi manual sama sekali itu ada 149 yang harus menggunakan distriknya ya. Ini cukup banyak sih yang akan menggunakan manual. Nah, bagaimana cara pemutuannya? Ya, ketika dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan, ya, kan itu harus membuka hasil KWK. Maka operator di tingkat kabupaten kota yang akan turun untuk melakukan pemotretan terhadap hasil KWK ketika PPK sedang berlangsung rekapitulasi. Sehingga proses untuk publikasi ini tidak berhenti gitu. Jadi kita minta untuk tetap dilakukan. Ini sedang kita siapkan ya untuk surat untuk disampaikan kepada operator di kabupaten kota yang akan turun untuk melakukan pemotretan terhadap hasil KWK di mana PPK sedang melaksanakan rekapitulasi. Siap Bu ya? Ya. Mungkin datanya nanti akan terus bisa jadi masih kami update gitu. Karena teman-teman kita tunggu untuk melaporkan juga, baru kemudian mereka bisa melakukan langkah-langkah sebagaimana dengan berbagai klasifikasi kesulitan tadi. Terima kasih jawabannya Bu. Ya, terima kasih Mbak Waida, terima kasih Bu Evi. Ibu dan Bapak yang kami hormati, rekan-rekan media yang bahagia, jadi kemudian dari penjelasan mengenai kebijakan Sirekap di dalam penghitungan dan rekapitulasi sebagai alat bantu sekaligus sebagai alat bantu untuk publikasi. Jadi kondisi yang tadi sudah dijelaskan ini tetap kemudian pada akhirnya Sirekap itu digunakan yaitu untuk alat bantu publikasi. Karena itulah kita terus memantau dan ini data mengenai daerah-daerah yang kemudian tidak ada instalasi jaringannya itu kita masih tunggu sehingga barangkali nanti bisa diupdate oleh Bu Evi. Sebagai akhir dari
acara hari ini. Mohon berkenan Pak Ketua menyampaikan kalimat penutup sebagai bagian dari rangkaian kegiatan kita pagi ini. Terima kasih atas perhatian Ibu Bapak dan rekan-rekan. Saya menyampaikan permohonan maaf apabila dalam memandu acara ini ada hal yang kurang berkenan di hati Ibu dan Bapak sekalian. Terima kasih. Bila kita berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Terima kasih Bu Indung. Yang saya hormati Bu Evi, Bu Indung, Mas Bagus, teman-teman media, kemudian teman-teman DSO yang bergabung secara langsung maupun online gitu ya. Di sini juga ada dari Perludem, kemudian dari Kode Inisiatif, yang lain saya update ya para teman-teman media di sini. Pertama, saya mohon maaf dalam kegiatan sosialisasi ini yang hadir terbatas karena pada saat yang bersamaan ini KPU itu ada 4 agenda, jadi harus berbagi. Tapi di sini saya kemudian bolak-balik dari sini ke sana, karena ada proses sengketa juga, kemudian ada monitoring logistik juga, kemudian monitoring sirekap juga. Jadi kita punya 4 kegiatan, jadi mungkin ini harus berbagi. Yang berikutnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media sudah berkenan ada di kegiatan sosialisasi ini, dan tentu kami berharap apa yang menjadi diskusi kita hari ini bisa menjadi catatan teman-teman media, dan tentu tidak berhenti di sini ya. Mungkin bisa diinformasikan, diberitakan sehingga publik mendapat informasi juga tentang kegiatan Sirekap ini. Karena tanpa bantuan teman-teman media, tentu kami tidak punya tangan cukup panjang, cukup luas, bisa menjangkau banyak pihak gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini nanti juga disebarluaskan oleh teman-teman media. Sirekap memang hal baru di dalam pemerintahan kita. Tentu ada banyak catatan, ada banyak masukan, ada kekurangan, dan tentu kami juga berupaya untuk terus melengkapi, memperbaiki, menyempurnakan catatan, kelemahan, kekurangan yang mungkin masih ada dalam Sirekap ini. Mudah-mudahan ini bisa kita gunakan, kita terapkan dengan baik di Pilkada 2020, dan pada akhirnya nanti pemilu-pemilu kita ke depan sudah dapat didukung pelaksanaannya dengan penggunaan teknologi informasi. Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan keterbukaan, untuk kepentingan akurasi, untuk kepentingan kecepatan, dan tentu untuk kepentingan akuntabilitas dan kualitas dari proses pemilu itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, kami mohon dukungan dari seluruh pihak, mohon doa restunya, mudah-mudahan bukan hanya penggunaan Sirekap, tapi secara keseluruhan Pilkada 2020 bisa berjalan dengan baik, lancar, luber dan jurdil, dan yang paling penting kesehatan dan keselamatan kita tetap terjaga dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Dengan demikian kegiatan sosialisasi hari ini dinyatakan selesai dan ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.